Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Emma Yudiana Cahyani dengan NPM 217530012 dari program studi D3 Manajemen Informatika kelas 3A. Baik, sebelumnya yang saya hormati Bapak Imam Asrowardi, Eskom Mkom, dan Bapak Eko Subiantoro, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proyek Jaringan dan Komunikasi Data, yaitu Grand Design Jaringan Komputer Politeknik Negeri Lampung. Jadi di sini saya menganalisa kebutuhan alat dan biaya. Di sini saya memasukkan 3 buah gedung, yaitu gedung analisis, kemudian gedung Sakura, dan gedung Serbaguna atau GSG. Baik, yang pertama itu ada analisa kebutuhan alat dan biaya. Kita masuk ke sub yang pertama, perancangan jaringan komputer Gedung Politeknik Negeri Lampung. Jadi di sini jenis identifikasinya hasil dari identifikasi itu sendiri, kemudian jenis layanannya di sini ada internet, intranet, wireless, dan web. Kemudian stabilitas. Untuk stabilitas di sini sedang karena jumlah user sendiri itu kurang lebih ada 350 user. Kemudian untuk lokasi, satu lokasi dengan 3 buah gedung terdiri dari 1 lantai dan 2 lantai. 3 gedung yang sudah saya sebutkan tadi, gedung analisis dengan 2 lantai, gedung Sakura 2 lantai, dan gedung Serbaguna dengan 1 lantai. Kemudian untuk media transmisinya, kabel dan wireless. Di sini besaran bandwidth-nya kita menggunakan 350 Mbps. Menurut saya 350 Mbps itu sudah cukup, kecepatannya sudah cukup untuk penggunaan mahasiswa dan seluruh staf Politeknik Negeri Lampung, di mana biasanya digunakan untuk browsing, main game, mengerjakan tugas dan lain-lain. Menurut saya 350 Mbps itu udah cukup. Kemudian selanjutnya ketersediaan perangkat itu ada workstation, laptop, dan smartphone. Kemudian alokasi biayanya cukup tersedia. Selanjutnya masuk ke analisa kebutuhan perangkat. Di sini ada koneksi ISP yaitu 350 Mbps. Di sini mengambil paket IndiHome karena IndiHome yang sudah cukup familiar dan cukup terkenal. Selanjutnya ada router. Di sini router menggunakan 3 buah router, di mana satu gedung itu kita pasang 1 router. Kemudian switch ada 9 buah. 9 buah switch ini kita pasang ke masing-masing gedung, di mana satu lantainya kita pasang 2 buah switch. Di sini dipasang 2 buah switch karena satu switch itu digunakan untuk 24 port, dan PC di masing-masing gedung itu saya hitung sekitar 80 PC kurang lebih, jadi saya pasang 2 buah switch untuk satu lantai. Disesuaikan juga dengan kebutuhan kita. Kemudian ada server 1 buah, ini digunakan untuk menyimpan database. Kemudian access point 5 buah. Access point ini kita pasang 1 buah di 1 lantai. Jadi untuk gedung analisis 2 lantai itu kita pasang 2 buah access point. Kemudian gedung Sakura 2 lantai kita pasang 2 buah access point juga. Kemudian di gedung Serbaguna ada 1 lantai, di situ kita pasang 1 buah access point. Selanjutnya ada RAB service, rancangan anggaran biaya untuk servisnya. Yang pertama ada survei lokasi. Survei lokasi ini saya analisis, kita membutuhkan 1 orang. Menurut saya cukup karena sekedar survei lokasinya. Di sini besaran biayanya 250.000. Kemudian yang kedua ada desain jaringan. Desain jaringan ini saya masukkan 2 orang dengan biaya 600.000. Kemudian ada pemasangan kabel. Pemasangan kabel ini karena lumayan rumit, jadi saya memasukkan 4 orang dengan besaran biayanya 300.000. Selanjutnya ada setup jaringan. Setup jaringan ini saya masukkan 2 orang dengan biaya 200.000.
Kemudian ada konfigurasi. Konfigurasi ini satu orang dengan biaya 350.000. Jadi total biaya untuk RAB service sendiri itu sebesar 1.700.000. Berapa menit sih? Baik, selanjutnya kita masuk ke topologi dari desainnya. Di sini saya sudah menggambar untuk gedung analisis sesuai dengan analisa biaya dan alat dan biaya yang sudah saya sampaikan tadi, di mana gedung analisis ini kita membutuhkan 1 buah router dengan 4 buah switch. Di sini masing-masing switch itu terhubung ke router dan switch ini terhubung ke PC, di mana di sini dalam satu switch saya gambarkan 4 buah PC untuk menggambarkan atau sekedar melambangkan beberapa PC yang ada pada gedung analisis. Yang di atas ini ada 2 buah switch, ini untuk lantai 2 dan yang di bawah sini untuk lantai 1. Sesuai dengan gedung analisis yang ada di Politeknik Negeri Lampung, terdapat 2 lantai, lantai 1 dan lantai 2. Kemudian untuk analisisnya juga 4 buah switch itu kita bagi menjadi 2 switch untuk lantai pertama dan 2 switch selanjutnya untuk lantai kedua. Baik, untuk selanjutnya kita akan menggambar atau membuat desain untuk gedung Sakura. Di sini saya membutuhkan 1 buah router dan 4 buah switch. Untuk gambarnya sama saja seperti gedung analisis karena keadaan gedung Sakura dengan gedung analisis kurang lebih sama, yaitu memiliki 2 lantai dan kita membutuhkan 1 router dan 4 buah switch, maaf. Sini kita akan menaruh PC. Kita buat sama 4 buah PC untuk masing-masing switch. Baik, setelah itu kita akan menyambungkan PC ke switch menggunakan kabel copper spektrum. Di sini portnya fast Ethernet 0, kemudian ke switch dengan fast Ethernet 0/1. Selanjutnya kita ulangi fast Ethernet 0 dengan fast Ethernet 0/2. Di sini juga fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 0/3. Selanjutnya fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 0/4. Kita ulangi untuk semua PC. Kita sambungkan ke switch.
Oke, sudah tersambung semua. Selanjutnya kita akan menyambungkan switch ke router dengan menggunakan kabel yang sama, yaitu copper straight through. Sini switch 4 kita gunakan fase Ethernet 0/5 ke router dengan fase Ethernet 0/0. Kemudian kita sambungkan switch 5 ke router. Oke, karena di sini kita kekurangan port untuk fase Ethernet, jadi kita akan menambah. Di sini kita matikan terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan 2 buah. Kemudian kita hidupkan kembali. Selanjutnya kita koneksikan dengan kabel yang sama. Oke. Selanjutnya kita akan menghubungkan kedua router. Karena di sini router untuk gedung Sakura ini portnya kurang, jadi kita tambah menggunakan port 1 CFE yang support virtualan. Sini kita tambah lagi 1. Kita matikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menyambungkan router, kedua router ini menggunakan kabel cross. Di sini fase Ethernet 8/0. Kemudian di sini juga fase Ethernet 8/0. Oke, di sini sudah tersambung. Jadi di sini ada gedung Sakura. Sesuai dengan analisis yang tadi, kita membutuhkan 1 buah router untuk gedung Sakura dan 4 buah switch. Masing-masing switch terhubung ke router, dan switch ini terhubung ke PC-PC yang ada di lab Sakura. Dan 4 buah PC ini untuk menyimbolkan banyaknya PC yang ada di lab Sakura. Kemudian 4 buah switch ini kita bagi 2 untuk lantai 1 dan lantai 2. Maaf, ini salah. Lantai 1 dan lantai 2. Satu lantai itu kita beri 2 buah switch karena banyaknya PC di gedung Sakura itu kurang lebih sekitar 80 PC, jadi kita membutuhkan 4 buah switch. Setelah ini kita akan membuat untuk gedung serbaguna atau GSI. Baik, selanjutnya kita akan menggambarkan gedung serbaguna atau GSG Politeknik Negeri Lampung. Untuk gedung serbaguna ini kita butuh 1 buah router, kemudian 1 buah switch, dan kita simbolkan dengan 4 buah PC. Oke, kita akan hubungkan semuanya kembali. PC ke switch itu kita menggunakan kabel copper straight through, fase Ethernet 0 ke fase Ethernet 0/1. Selanjutnya
kita gunakan cara yang sama, Fast Ethernet 0 ke Fast Ethernet 0/2. Kemudian untuk PC selanjutnya, Fast Ethernet 0 ke Fast Ethernet 0/3. Lanjut PC terakhir, Fast Ethernet 0 ke Fast Ethernet 0/4. Kemudian untuk switch ke router, kita juga menggunakan kabel copper straight drop. Di sini kita menggunakan Fast Ethernet 0/5 ke router dengan Fast Ethernet 0/0. Kemudian kita akan menyambungkan router 2 ke router 3 menggunakan kabel cross. Di sini karena di sini kita kekurangan port Fast Ethernet, jadi kita akan menambah portnya di ini PT router NM1 CFE karena ini yang support virtualan. Kita taruh satu port, kita matikan terlebih dahulu, lalu kita hidupkan kembali. Oke, kita sambungkan menggunakan kabel cross sini ke router 3. Oke, di sini untuk topologi gedung serbaguna atau gedung GSG. Karena gedung GSG pada analisis yang sebelumnya telah dijelaskan, gedung GSG hanya memiliki satu lantai. Jadi pada topologinya saya hanya menggunakan satu buah router yang dihubungkan ke satu buah switch dan dihubungkan ke PC-PC. Di sini saya simbolkan dengan 4 buah PC. Kita hanya membutuhkan ini karena gedung serbaguna sendiri itu tidak sepenuhnya digunakan untuk kuliah, hanya sebagian dari ruangan yang digunakan untuk gedung kuliah. Jadi kita cukup menggunakan satu buah router dan satu buah switch. Selanjutnya di sini kita akan memasang access point. Di sini menggunakan kita klik wireless device dan mengambil access point PT. Kita taruh di sini. Setelah itu kita akan access point kita akan masukkan PT Cloud. Dan juga setelah itu kita klik end device, kemudian kita masukkan server. Oke, sekarang kita akan menghubungkan router 3 ke access point dengan menggunakan kabel straight. Di sini karena tidak tersedia Fast Ethernet, jadi kita akan menambahkan port kembali. Sini kita akan mengklik PT router NM1 SFE. Ini kita matikan terlebih dahulu, lalu kita tambahkan portnya dan kita hidupkan kembali. Setelah itu kita sambungkan dengan kabel straight Fast Ethernet 6/0. Kita sambungkan ke access point dengan port 0. Selanjutnya kita akan menghubungkan access point ke cloud. Di sini kita akan menggunakan kabel PON
Kita koneksikan akses point. No available. Kenapa ini? Baik, karena tadi ada kesalahan, jadi di sini kita akan menambahkan lagi. Untuk akses poinnya yaitu kita menggunakan DSL modem. Selanjutnya kita akan menghubungkan DSL modem ke router 3 dengan kabel straight fast Ethernet 6/0 dengan port 1. Selanjutnya kita akan menghubungkan DSL modem 1 ke cloud 0 menggunakan kabel PON ke cloud dengan modem 4. Kemudian selanjutnya kita akan menghubungkan server dengan cloud dengan menggunakan kabel straight. Sini cloud kita menggunakan Ethernet 6 ke server dengan fast Ethernet 0. Oke. Sini bisa kita lihat semua PC dan perangkat-perangkat lainnya itu sudah terhubung antara satu dengan yang lain dari gedung analis lantai 1 dan lantai 2, gedung Sakura lantai 1 dan lantai 2, serta GSG dengan satu lantai beserta modem, cloud dan servernya sudah terhubung. Baik, itulah tadi pemaparan presentasi dari saya untuk project Grand Design Komputer Politeknik Negeri Lampung pada mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.